Itu tuh aku kemarin ke Eropa, negaranya itu Perancis sama Spanyol. Keras kepalaku sama denganmu, caraku marah, caraku tersenyum. Halo Sobat MPIE, welcome to Movi Ngobrol Virtual episode 2. Mungkin beberapa dari kalian udah tahu nih, tapi mungkin dari beberapa kalian juga justru belum tahu nih. Jadi aku sedikit jelasin tentang Movi itu apa sih? Nah, jadi Movi itu ngobrol virtual merupakan salah satu program kerja Kominfo MPIE yang bertujuan memberikan kisah-kisah inspiratifnya nih. Nah, dari seputar Movi, untuk kali ini tuh episode 2 yang mau kita bahas yaitu non-akademik. Sebelumnya, perkenalkan, saya Fitreni. Saya marketing angkatan 2021 dan sekarang saya nggak sendirian nih teman-teman. Kali ini ditemenin sama bintang tamu yang spesial nih, yang pastinya akan memberikan sharing-sharing tentang kisah inspiratifnya. Nah, narasumber kali ini sangat menginspiratif karena sangat spesial dan kemarin tuh diundang di acara ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia untuk menjadi paduan suara. Oke, ini dia Kak Ananda Sevanya. Halo Kak Ananda. Halo Iis, halo salam kenal. Aku enaknya manggilnya apa nih Kak? Kak Ananda atau Kak Anya? Boleh Anya aja. Oke Kak Anya. Gimana nih Oke. Kak kabarnya Kak? Aku baik, gimana kabarnya Iis? Alhamdulillah baik juga. Kalau boleh tahu nih Kak Anya angkatan berapa nih Kak? Aku angkatan 2019. Aku MPE 2019. Berarti masih kampus ya Kak? Belum alumni? Iya, belum alumni. Boleh nih Kak sedikit diceritakan mengenai kok bisa sih Kak terpilih menjadi padus di Istana Negara? Oke. Jadi sebelumnya aku ceritain sedikit ya, kenapa aku bisa terpilih kemarin di Istana Merdeka. Itu ada namanya Gita Bahana Nusantara. Jadi Gita Bahana Nusantara ini biasa disingkat GBN. Itu tuh kumpulan paduan suara dan orkestra yang diundang untuk memperingati hari ulang tahun Indonesia di sana Merdeka. Jadi kita tuh menampilkan lagu-lagu nasional, lagu-lagu daerah, dan orang-orang yang ikut ini adalah orang-orang yang sebelumnya melakukan proses seleksi ataupun audisi. Gitu. Jadi untuk paduan suaranya sendiri itu ada sekitar 131 orang diambil dari perwakilan setiap provinsinya. Nah, aku sendiri itu perwakilan Provinsi Jawa Barat gitu. Jadi setiap provinsinya itu ngeluarin 4 orang hasil audisi untuk ditampilkan bersama paduan suara ini gitu. Nah, um, ya sekitar 131 orang dan ada 68 musisi yang sebelumnya juga udah melakukan proses seleksi gitu. Jadi sebelum tanggal 17 itu kita semua melakukan karantina pemusatan latihan untuk mempersiapkan lagu-lagu yang akan ditampilkan gitu. Jadi emang GBN ini ada audisinya setiap tahunnya sih gitu. Oke, keren banget nih Kak kalau boleh tahu lagi nih Kak. Jadi itu tuh komunitas atau memang Kak Anya sendiri tuh ikut seperti les-les gitu Kak? Kalau aku sendiri sih nggak pernah ikut les sih dari kecil. Jadi emang kalau nyanyi sendiri sih otodidak. Nah kalau untuk GBN ini memang udah ada apa ya, udah kegiatan tahunan um, supaya bisa memperingati hari lahirnya Indonesia gitu. Jadi emang seleksi tahunan gitu sih memang dilakukan untuk se-Indonesia gitu. Oke, keren banget. Nah kalau boleh tahu, jadi seleksinya itu bagaimana Kak bisa datang Oke. dari sana? Jadi seleksinya itu kalau aku kan mewakili Provinsi Jawa Barat. Jadi seleksinya itu orang-orang yang memang kalau untuk paduan suaranya sendiri ya, orkestranya itu beda. Yang paduan suara ini orang-orang yang mau ikut itu diseleksi kemarin itu di tempatnya itu di Bandung gitu. Tapi dilakukannya secara hybrid, boleh online ataupun offline. Nah, aku sendiri ikut online saat itu gitu. Jadi seleksinya itu nyanyi, nyanyi nyanyi lagu nasional terus baca nota angka gitu. Nah, nanti juri sendiri yang menilai
apakah sudah layak untuk bisa lanjut ke karantinanya kayak gitu. Oke, berarti tes sendiri itu individu ya, Kak? Iya Per betul tes. individu. Iya. Biasanya kan ada per grup ya kan, paduan suara yang saya tahu. Tapi ini individu ya, Kak? Iya, justru tesnya individu biar nanti semua orang yang udah dites ini per provinsi itu dikumpulkan jadi suatu paduan suara lah gitu. Dia emang Keren tes banget. individu untuk paduan Wah, suara. ini ngomong-ngomong, katanya Kakak pernah lomba di luar negeri. Kalau boleh tahu tuh itu di negara mana ya, Kak? Iya, jadi aku bulan apa ya? Bulan Juni kalau nggak salah. Itu tuh aku kemarin ke Eropa. Negaranya itu Prancis sama Spanyol. Di sana lomba kan, Kak? Iya, kemarin itu aku ikut kompetisi paduan suara internasional. Oke, gimana sih cara Kakak membagi waktu dengan kuliah dan latihannya Kakak nih? Karena kan Kakak sekarang masih mahasiswa kan? Ditambah dari luar non-akademik juga Kakak aktif banget nih, Kak. Oke, kalau bagi waktunya sih sebenarnya emang apa ya, emang harus membiasakan diri sih bagi waktu karena capek banget gitu. Karena waktu itu, waktu persiapan lomba ke luar negeri itu aku tuh setiap malam harus latihan gitu, harus latihan paduan suara di Jakarta. Oh ya, aku tuh lomba lomba ke luar negeri itu atas nama Jakarta Youth Choir. Jadi itu suatu komunitas paduan suara gitu. Jadi aku latihan bersama teman-teman di Jakarta setiap malam, di mana saat itu aku juga nyusun tugas akhir gitu. Jadi emang buat bagi waktunya mau nggak mau harus pinter-pinter sih, pinter-pinter kayak nyisihin waktu luang buat istirahat juga gitu. Terus kayak kurangin waktu main gitu. Bahkan jadi sebelum lomba itu ada namanya konser. Konsernya ini tuh buat apa ya istilahnya kayak gladi bersihnya lomba gitu. Bahkan aku tuh sidang nih, aku sidang hari itu, besokannya itu aku konser gitu. Jadi persiapannya itu double gitu, bentrok gitu. Jadi emang mau nggak mau harus pinter-pinter ngebagi waktu gitu. Bahkan ya itu mau nggak mau ada waktu main yang harus dikorbanin gitu, kurangin waktu mainnya gitu. Jadi ya karena akunya juga suka, akunya juga niat nih komitmen untuk ikut lomba dan tetap apa ya, tetap komitmen sama tugas akhir aku juga gitu. Jadi emang dua-duanya itu harus dijalanin dengan baik sih gitu. Oke, bener banget nih Kaknya. Dan satu lagi nih Kaknya, kira-kira Kaknya tuh ada keinginan nggak sih buat ikut pencarian bakat di TV-TV gitu, idol-idol gitu? Karena kan Kaknya sendiri ini berbakat banget nih dalam menyanyi. Oke, kalau sebenarnya sih kalau untuk acara-acaranya, kalau untuk paduan suara sih aku masih pengen sih, cuma kalau untuk bernyanyi solo, aku masih kurang percaya diri gitu untuk tampil di TV. Tapi kalau untuk choir, untuk paduan suara, aku pastinya kedepannya bakalan apa ya, bakalan pengen nyoba-nyoba juga gitu. Boleh dong Kaknya aku dengar sedikit suara indahnya Kaknya. Biar Aduh, teman-teman pada tahu nih Kak. gitu ya. Lagu apa ya? Ada request saran lagu nggak sih? Aku bingung. Apa aja deh Kak? Kayaknya dinyanyiin sama Kaknya bagus semua deh Kak. Makanya aku pengen coba denger nih Kak. Oke, oke, apa ya? Oke, coba ya. Aku nyanyi lagu kesukaan aku, Nadine bertahu. Keras kepalaku sama denganmu, caraku marah, caraku tersenyum, seperti detak jantung yang bertahu. Nyawaku nyala karena denganmu. Wah, keren. Bagus banget kayaknya. Kalau boleh tahu nih, biasanya kan kalau padus itu ada suara satu, suara dua, dan suara tiga ya. Nah, kakaknya yang kemarin pakai itu pas di Istana Negara itu pakai suara berapa kak? Kemarin aku mau kiri suara alto, suara dua. Oh, suara dua. Berarti yang rendah ya kak? Iya, yang rendah. Keren banget. Oke, oke. Terus gimana nih kak perasaan kakak bisa berprestasi dan bisa mewakili Banten pada ajang, bukan ajang maksudnya kayak uh, hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Karena kan spesial banget gitu kan, jarang banget orang terpilih dan harus banget mengikuti seleksi-seleksinya. Perasaan aku ya.
Iya, soalnya Iya, aku tadi betul, Kak. oke, sebelumnya aku mau sedikit ceritain sih. Jadi untuk paduan suara ini namanya GBN kan. Jadi GBN ini kan emang banyak banget nih diikutin sama, orang-orang se-Indonesia gitu, banyak banget saingannya. Aku tuh udah ikut seleksi ini dari 2017 gitu. Jadi 2017, 2018, 2019 aku gagal, 2022 aku ikut lagi dan tahun ini tuh aku baru lolos gitu, baru lolos seleksinya. Jadi butuh 4 kali aku audisi baru aku lolos dan bisa untuk nyanyi di Istana Merdeka gitu. Jadi untuk perasaan sendiri kalau boleh jujur ya siapa yang nggak bangga gitu, karena setelah penantian lama juga aku baru lolos gitu tahun ini gitu. Jadi, kayak, impian yang beberapa tahun lalu gitu ternyata baru tercapai di tahun ini. Nah, pastinya aku bersyukur banget, senang banget juga ketemu sama teman-teman se-Nusantara, se-Indonesia, orang-orang terpilih juga dan bisa, nyanyi bareng, latihan bareng gitu. Dan aku bersyukur dan bangga banget sih, sama kesempatan sekali seumur hidup ini gitu. Berarti perjuangan cukup berat juga ya, Kak. Namanya usaha pasti tidak akan mengkhianati hasil, betul, Kak? Oke nih, gimana sih caranya biar teman-teman tuh bisa seperti Kakak dan infonya itu dapat dari mana nih, Kak? Oke, jadi kalau untuk, event sendiri, GBN itu tuh pasti ada audisinya di sekitar bulan Mei atau Juni. Jadi nanti teman-teman pantengin aja Instagram-nya @gitabahananusantara gitu. Nah, untuk kalau mau tahu gimana proses seleksinya, lagu-lagunya segala macam itu bisa hubungin aku, bisa tanya-tanya ke aku, boleh banget, aku bakalan sharing-sharing gitu. Jadi teman-teman bisa nyusul aku nanti juga di Istana Merdeka. Bisa, ikutan, ngerasain juga gitu. Oke, setelah lulus kuliah nih, Kak, kan Kakak nggak bakalan lama lagi nih ya lulus kuliah. Kalau boleh tahu kegiatannya nanti Kakak bakal rencanain apa sih? Apa mau kerja, apakah mau nerusin vokalnya Kakak gitu, buat ikut-ikut pencarian bakat atau yang lainnya gitu, Kak? Oke, kalau untuk karir sendiri, puji Tuhan sekarang aku udah dapet kerja dan sekarang emang lagi kesibukannya sekarang lagi kerja gitu. Cuma untuk kedepannya pasti, bakalan tetap nyanyi-nyanyi di paduan suara aku yang Jakarta itu. Jadi, ke depannya, tetap apa yang ngejalanin 2 hal ini sih, karir dan musik gitu. Sumpah Kak Anya benar-benar menginspirasi aku dan teman-teman aku mungkin yang lainnya bakal terinspirasi dari Kak Anya Iya, sendiri karena berprestasi bukan hanya di akademik juga ya Kak, non akademik juga bisa berprestasi dan apalagi Kak betul Anya banget. sendiri bisa membanggakan dan membawa nama baik bangsa. Oke, nggak terasa nih Kak waktu cepet banget dan udah berjalan cukup lama. Mungkin Kak Anya punya closing statement buat teman-teman semua. Oke, closing statement ya, Ah, bentar aku mikir dulu. Apa ya closing statement? Mmm, ini agak klise sih, tapi yang namanya mimpi itu emang harus diperjuangin, mimpi itu nggak melulu tentang akademis gitu, kayak prestasi di non akademis atau apapun yang kamu suka pokoknya tekunin aja gitu, tekunin terus, kalau gagal jangan berhenti, dicoba lagi, dan jangan ikutin kata orang, ikutin aja pilihan kamu sendiri karena pilihan kamu memang belum tentu disukai sama orang, tapi tetap kalau misalkan, apa ya, sudah tercapai itu pasti bakalan ada suatu kebanggaan sendiri. Itu aja sih dari aku. Terima kasih banyak Kak Anya untuk waktu dan telah menginspirasi kita semua nih. Semangat dan sukses terus buat Kak Anya. Cukup sekian dari saya pada episode 2 Ngopi kali ini dan sampai jumpa di Ngopi season 3. Kurang lebihnya mohon maaf, see you, salam Yellow Fighter.